Ketika Dracula disebutkan, yang terlintas di benak masyarakat dunia adalah kastil gelap, pegunungan yang menjulang di balik kabut, kawanan kelelawar yang menembus malam, dan kutukan keabadian. Gambaran ini diubah menjadi salah satu simbol horor terkuat dalam sastra melalui novel Bram Stoker tahun 1597, Dracula. Namun di balik bayangan tokoh legendaris ini terdapat sosok nyata dalam sejarah, Vlad the Impaler, Pangeran Wallachia. Kisahnya masih hidup di pegunungan terjal, kastil kuno, dan jalan-jalan sempit di Rumania. Maka, pertanyaan di mana rumah asli Dracula menunjuk bukan hanya ke lokasi geografis, tetapi juga ke kenangan tempat mitos dan sejarah saling bercampur. Vlad the Impaler lahir pada tahun 1431 di kota Sighisoara, Transilvania. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota kecil yang dipenuhi rumah berwarna-warni ini. Sighisoara masih mempertahankan suasana abad pertengahannya, dengan jalan-jalan sempit, jalur berbatu, dan rumah-rumah beratap curam yang menawarkan nuansa masa lampau bagi pengunjung. Kota ini saat itu merupakan pusat budaya dan ekonomi. Kerajinan, perdagangan, dan keahlian berkembang di sini dan menjadi penghubung Transilvania ke wilayah lain. Rumah tempat Vlad dilahirkan masih berdiri hingga sekarang. Benda-benda dan informasi yang dipamerkan di dalamnya melambangkan titik awal sejati dari legenda Dracula. Vlad, yang lahir di sini sebagai bayi, nantinya menjadi salah satu penguasa paling menakutkan dalam sejarah. Meskipun rumah ini tidak langsung terkait dengan novel Bram Stoker, rumah ini adalah pemberhentian awal tempat legenda itu tumbuh. Bertahun-tahun kemudian, setelah naik takhta Wallachia, Vlad menebarkan teror lewat gaya pemerintahan uniknya. Ia dikenang dalam sejarah bukan hanya karena kekejamannya lewat hukuman pancang, tetapi juga obsesinya dalam menjaga disiplin. Untuk memelihara ketertiban di tanah Wallachia yang mendapat tekanan dari Kekaisaran Ottoman, menekan pemberontakan dan menakuti musuh, ia menggunakan metode keras. Lama-kelamaan, metode ini dilebihkan dalam kisah-kisah rakyat. Dikatakan bahwa mayat musuhnya dipancang berderet seperti hutan. Reputasi berdarahnya dibawa dari tradisi lisan selama berabad-abad, menjadi bayangan kuat yang menarik perhatian Bram Stoker di abad ke-19. Salah satu bangunan terpenting selama masa pemerintahan Vlad adalah Kastil Poenari. Dibangun di atas tebing curam pegunungan Fagarash, kastil ini menjadi tempat perlindungan sekaligus markas strategis. Kastil ini juga berfungsi sebagai garis pertahanan melawan pasukan Ottoman. Kastil Poenari sangat penting sebagai simbol pertahanan dan pengendalian regional terhadap ancaman Ottoman di Wallachia. Di sini, Vlad melakukan banyak langkah strategis dalam pertempuran melawan Ottoman maupun pemberontak setempat. Saat ini, untuk mencapai Poenari diperlukan menaiki sekitar 1490 anak tangga. Jalur ini merupakan ujian fisik sekaligus simbol menghadapi sejarah bagi pengunjung. Berbeda dari suasana dongeng di Kastil Bran, mereka yang melangkah di antara dinding batu yang hancur di Poenari akan merasakan beratnya kenyataan sejarah. Sementara Poenari mewakili wajah nyata Dracula yang berdarah, kisah-kisah yang berkembang di masyarakat memperkuat aura keras dan menakutkan kastil ini. Bangunan lain yang muncul dalam ingatan sebagai kastil legendaris adalah Kastil Bran. Menjulang di tebing tajam di perbatasan antara Transilvania dan Wallachia, penampilan gotik kastil ini mirip dengan deskripsi dalam novel. Secara sejarah dibangun pada abad ke-14, Kastil Bran digunakan selama berabad-abad untuk melindungi jalur perdagangan dan sebagai benteng pertahanan. Dinding batu, lorong sempit, dan menaranya membuatnya berbeda dari kastil lain pada masanya, memberikan keamanan sekaligus keindahan arsitektur. Bram Stoker tidak pernah melihat kastil ini. Penggambaran kastil Dracula sepenuhnya berdasarkan imajinasi. Namun, setelah novel diterbitkan, hubungan yang kuat terbentuk antara Kastil Bran dan kastil fiktif tersebut. Pada abad ke-20, pariwisata Rumania mempromosikan persepsi ini, dan Kastil Bran mulai dipasarkan sebagai Kastil Dracula. Kini, pengunjung dari seluruh dunia berbondong-bondong ke sana. Pameran bertema Dracula di dalamnya mendukung sisi wisata legenda ini. Dracula karya Stoker bukan hanya kisah vampir. Ia juga merupakan refleksi ketakutan dan fantasi barat tentang Eropa Timur. Penulisnya tidak pernah mengunjungi Rumania dan memperoleh pengetahuannya tentang Transilvania dari buku geografi dan catatan perjalanan. Meski gambaran kastil dalam novel Stoker menampilkan jejak Bran dan Poenari, semuanya sepenuhnya fiktif.
Kastil dalam novel jauh lebih gelap, lebih gotik, dan menimbulkan suasana ketakutan batin yang mendalam. Kastil nyata adalah struktur bersejarah dan strategis dengan karakteristik berbeda. Mitos vampir telah ada dalam kisah rakyat Balkan dan Eropa Timur jauh sebelum Stoker. Kepercayaan masyarakat Rumania sering menyebut strigoi, roh orang mati atau makhluk mirip vampir. Kepercayaan ini didukung oleh berbagai ritual anti-vampir yang dilakukan di pemakaman desa. Memancang mayat, memenggal kepalanya, atau membalik batu nisan. Ritual dan kepercayaan rakyat ini menjadi sumber inspirasi langsung bagi legenda Dracula. Kekejaman Vlad the Impaler berpadu dengan mitos ini dan memperkuat fondasi legenda tersebut. Kini di Rumania, legenda Dracula bukan hanya unsur wisata, namun juga warisan budaya. Kastil Bran menerima jutaan wisatawan setiap tahun. Poenari menawarkan pengalaman berbeda bagi pencinta petualangan, dan Sigishwara memukau pengunjung dengan suasana hangat masa lalu. Festival Dracula di Sigishwara dirayakan dengan kostum, pertunjukan teater, dan rekonstruksi sejarah, memberi pengunjung kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus menghubungkan sejarah dengan legenda. Orang Rumania modern dengan bangga menerima legenda ini. Ia dipandang bukan sebagai rasa malu, melainkan sebagai warisan budaya dan wisata. Sinema dan televisi telah mempopulerkan legenda Dracula di seluruh dunia, memastikan tempatnya dalam ingatan visual lewat produksi di Roma dan Hollywood. Terdapat perbedaan antara kejadian yang Vlad benar-benar lakukan menurut sejarah dan apa yang dikaitkan dengannya dalam legenda. Hukuman pancang dan pemerintahan kerasnya terdokumentasi, sedangkan detail seperti mayat berderet seperti hutan atau berkeliaran malam bersama kelelawar merupakan kisah yang dilebihkan. Perbedaan ini adalah hasil dari percampuran sejarah dan mitos. Itulah mengapa jawaban dari pertanyaan tentang rumah asli Dracula penuh kontradiksi. Kastil dan tempat kelahiran Vlad masih ada di Rumania, sementara vampir abadi Bram Stoker hidup hanya di dunia imajinasi. Saat ini, di bendera yang berkibar di Menara Bran, di angin yang bertiup melalui dinding Poenari yang hancur, dan di langkah kaki yang bergema di jalan-jalan sempit Sigishwara, kita dapat merasakan kebrutalan sejarah Vlad the Impaler dan bayangan vampir abadi Stoker sekaligus. Rumah Dracula tidak ada di antara dinding batu, melainkan bertahan dalam imajinasi kolektif manusia. Rumania menonjol sebagai tanah di mana imajinasi ini menjadi wujud nyata, tempat sejarah dan legenda saling berpadu. Itulah sebabnya tidak ada satu jawaban pasti untuk pertanyaan tentang rumah asli Dracula. Ia hidup di tebing Poenari yang curam, di Menara Bran dan di rumah-rumah tenang Sigishwara. Pada saat yang sama, ia diabadikan dalam kedalaman hasrat manusia akan ketakutan, rasa ingin tahu dan penciptaan mitos. Jika kamu menikmati perjalanan menarik menelusuri jejak legenda Dracula ini, jangan lupa untuk memberikan suka. Subscribe saluran kami untuk terus mendalami sejarah dan legenda bersama. Menurutmu, di mana rumah asli Dracula? Beritahu pendapatmu di kolom komentar.